warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Dare to Win CK Jaya. Baik, rekan-rekan, untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan skill trainee technician 2B 0100. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Irsal, posisi Plant Trainer di site CK MHU. Untuk video yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan teorikal dari skill tersebut. Baik, untuk skill trainee technician 2B 0100, di mana di sini titelnya adalah cara menggunakan APD agar kita yang melakukan pekerjaan dapat terhindar dari kecelakaan yang mungkin akan terjadi saat kita melakukan pekerjaan atau aktivitas. Untuk equipment required yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan adalah personal protective equipment. Kemudian area kerja dan prosedurnya, di mana nantinya kita harus bisa menggunakan APD dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi dari APD tersebut terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Untuk condition sendiri, nantinya masing-masing individu atau rekan-rekan itu harus mengetahui cara menggunakan APD yang dipersyaratkan, baik berada di area kerja umumnya atau berada di area kerja yang khusus. Pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi dari PPE atau Personal Protective Equipment, atau dalam bahasa Indonesianya adalah APD, alat pelindung diri. Kita lihat di slide, alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Ya. Jadi alat pelindung diri itu adalah salah satu media atau alat yang akan menjadi hal terakhir yang melindungi diri kita dari kemungkinan potensi bahaya yang terjadi saat kita melakukan pekerjaan. Dari gambar yang ada di slide, kita lihat di mana seseorang tersebut mendapatkan perlindungan dari ujung kepala sampai ke kaki. Kenapa kita memerlukan alat pelindung diri? Ya, karena salah satu cara yang efektif dan penting untuk mencegah kecelakaan, kemudian terbukti mencegah dan mengurangi resiko dalam melakukan pekerjaan agar tidak terjadi cedera. Kemudian menentukan jenis personal protective equipment adalah yang pertama, pernah terjadi kecelakaan dan luka terhadap diri kita. Kemudian identifikasi bahaya yang ditimbulkan, analisa menanggulangi potensial bahaya, analisa berbagai jenis personal protective equipment, dan faktor lain meliputi hukum dan peraturan di negara yang berlaku. Baik, dari gambar tersebut ya, kita lihat dari kepala ya, di mana ada perlindungan berupa safety helmet ya. Dari research yang sudah saya siapkan di sini ya, ini adalah contoh dari safety helmet ya. Safety helmet yang melindungi bagian kepala.
Adapun berbagai jenis warna ya. Ada kuning, ada biru, kemudian ada orange. Di mana perbedaan warna ini tadi hanya sebagai pengklarifikasi di area kerja di site pada umumnya untuk mengklasifikasikan ada dari departemen maintenance, ada dari departemen operation, ada dari departemen engineering, ada dari departemen safety dan departemen-departemen lain untuk lebih bisa mengklasifikasikan sehingga mengetahui tentang job desk mereka pada umumnya. Selanjutnya adalah safety glass atau kacamata ya. Kacamata ini adalah contoh safety glass seperti ini, di mana fungsinya adalah untuk melindungi mata dari bahaya pressure, dari bahaya lentingan, atau kemungkinan pada saat bekerja di malam hari ada potensi hewan yang berterbangan dan bisa mengenai area mata. Selanjutnya ada perlindungan pada telinga ya. Perlindungan pada telinga ada yang kita sebut sebagai air plug ya. Dimana air plug ini fungsinya untuk melindungi bagian telinga ya. Bagian telinga kita dari potensi bising, suara yang keras saat kita melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada, kita lihat di slide, perlindungan pernapasan atau mulut ya, masker pada umumnya yang sering kita gunakan ya, untuk melindungi bagian mulut kita ya dari paparan debu atau mungkin juga dari potensi kesehatan yang sangat juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah safety gloves atau sarung tangan ya. Oke. Sarung tangan, dimana nantinya sarung tangan ini akan berfungsi untuk melindungi bagian tangan kita ya, bagian tangan kita dari potensi cedera, luka berupa ya gesekan atau mungkin dari ketika kita melakukan pekerjaan bisa terlepas dan mengenai bagian yang keras ya, sehingga mengurangi potensi injury jika kita tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah seragam kerja ya. Seragam kerja di sini saya bisa kasih lihat seragam kerja, di mana di sini seragam kerjanya udah dilengkapi dengan reflektor ya. Reflektor yang berfungsi ketika saat kita berada di posisi yang penerangannya kurang atau di malam hari ya. Ini dapat memantulkan cahaya sehingga ketika ada orang yang melakukan aktivitas lain itu dapat saling mengetahui bahwasanya ada pekerja lain atau sesama rekan kerja. Namun jika ada juga uniform yang tidak menggunakan reflektor seperti ini, maka itu harus dilengkapi dengan safety vest ya atau rompi kerja, di mana rompi ini juga terdesain dengan reflektor yang fungsinya sama seperti baju yang langsung memiliki reflektor. Oke. Yang terakhir adalah
safety shoes ya, atau sepatu. Ini akan melindungi kita dari bahaya terjepit ya, melindungi bagian bawah atau bagian kaki kita dari potensi terjepit, terbentur ya, dimana desain daripada safety shoes ini ya berada di bagian sisi depan ya, itu memiliki bagian yang keras ya, ada bagian metalnya untuk melindungi dari potensi terjatuh yang dapat mencederai kaki kita. Itu adalah personal protective equipment yang umum yang kita ketahui ya. Pelindung kepala, mata, kaki, telinga, tangan, rambut, tubuh. Berikut adalah slide terkait dengan safety helmet, di mana di sini juga terdapat atau di bagian sisi dalam daripada helmet ini menunjukkan quality ya, atau bahwasanya helmet ini sudah tersertifikasi dan sudah diuji ya, sehingga memiliki label sertifikasi ini untuk menjadikan helmet ini memang dapat berfungsi untuk melindungi diri kita dari bahaya yang mungkin ada saat kita melakukan pekerjaan. Kemudian safety shoes ya, seperti yang kita lihat di gambar ini dan contoh yang sudah saya perlihatkan tadi, menghindari dari potensi terkena bagian yang tajam atau tertimpa ya, dan juga mungkin terbentur ya saat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Kemudian safety glass atau pelindung mata yang sudah saya berikan juga contohnya tadi untuk melindungi bagian mata kita. Berikut adalah uniform, sama seperti yang sudah saya berikan contoh tadi terkait dengan fungsinya sendiri ya. Selanjutnya ada safety gloves ya, untuk melindungi tangan kita, jari kita ya, dari kemungkinan bahaya yang timbul saat kita melakukan pekerjaan, baik itu dalam hal perbaikan kelistrikan seperti yang ditunjukkan slide ini, atau mungkin saat kita melakukan pekerjaan yang bisa terpapar panas, kemudian atau mungkin juga kita melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kimia, kemudian juga dengan hal-hal yang bisa membuat kita ada potensi terjepit ya. Kemudian safety air atau air plug untuk melindungi bagian telinga kita ya, bagian telinga kita agar kita tidak terpapar oleh kebisingan yang bisa membuat bagian atau fungsi telinga kita jika terus-menerus terpapar akan mengurangi daya pendengaran. Kemudian yang saya jelaskan di awal tadi, ada personal protective equipment yang juga digunakan pada area khusus ya, artinya area khusus ini ada pekerjaan-pekerjaan khusus di mana ditambahkan APD atau PPE yang sudah dipersyaratkan. Yang pertama, saat kita berada di ketinggian ya, di ketinggian maka kita wajib menggunakan safety body harness seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sini ya, dimana safety body harness ini akan melindungi kita ketika kita berada di ketinggian, dan apabila kemungkinan potensi kita mengalami terjatuh dari ketinggian, maka safety body harness ini akan menahan kita untuk tidak jatuh menuju ke dasar ya, sehingga kita bisa tertahan di atas dan tidak menyebabkan cedera yang lebih parah. Kemudian yang selanjutnya ada pelindung muka yang penuh atau face shield ya, yang melindungi keseluruhan dari permukaan wajah kita ya. Biasanya digunakan oleh rekan-rekan
yang melakukan pekerjaan gerinda ya, yang memiliki potensi di mana percikan-percikan itu dapat mengenai bagian muka kita ya. Kalau kita tidak menggunakan face shield penuh untuk menutup bagian wajah kita. Kemudian ada beberapa PPE khusus juga yang digunakan oleh pekerja di pengelasan atau welder ya, dimana di sini dia harus menggunakan masker las ya, yang bukan seperti biasa yang menahan debu, tapi juga untuk bisa memfilter daripada zat-zat kimia dari elektroda ketika dia melakukan pengelasan. Kemudian yang selanjutnya adalah body apron ya, body apron untuk menjaga si welder tadi ya dari potensi terpaparnya percikan-percikan las tadi ya, sehingga tidak membuat cedera ya pada bagian tubuh daripada welder tersebut. Kemudian safety gloves juga ya, ada sarung tangan yang juga lebih khusus daripada sarung tangan yang saya tampilkan tadi ya, sehingga memang spesifikasinya lebih terhadap pekerjaan yang dia lakukan ya. Kemudian ada pelampung ya yang digunakan untuk area kerja yang dekat dengan air atau area kerja yang mengharuskan dia bekerja di atas air, sehingga wajib menggunakan pelampung ya, untuk menghindari dari bahaya terjatuh ke dalam air dan dapat tenggelam. Berikut gambar saat bekerja di kolam, saat bekerja di ketinggian. Kemudian ini pekerjaan pengelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, untuk APD dan atau PPE, Personal Protective Equipment, teorikal contoh penjelasan terkait dengan fungsi seperti yang sudah saya sampaikan dalam video ini, semoga bisa menjadi panduan rekan-rekan untuk melaksanakan atau untuk bisa mumpuni terhadap skill training technician 2B 0100. Selanjutnya adalah video terkait dengan praktikal dari PPE atau APD. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.